Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Moh Nanda Afibriansyah, Dia Muclisa Yuliandini, Olivia, Denny Putra Erawan, dan Isra Izah Syahrudin. Kami akan membawakan video yang bertemakan keanekaragaman Indonesia tentang sejarah suku di Sulawesi Selatan, yaitu suku Bugis. Mari kita lihat pembahasan secara menyeluruh mengenai suku Bugis di Sulawesi Selatan yang telah kami rangkum dari video berikut ini. Mari simak videonya. Di jantung Sulawesi Selatan, terbentang sebuah jejak abadi dari manusia purba. Inilah Leang-Leang, taman prasejarah yang menyimpan kisah peradaban dunia. Leang dalam bahasa Bugis memiliki arti yaitu goa. Di kawasan ini terdapat puluhan gua prasejarah yang pernah menjadi rumah bagi manusia purba. Setiap dinding, setiap sudut menyimpan cerita tentang bagaimana mereka hidup, bertahan, dan juga meninggalkan warisan yang berharga untuk kita semua. Di dalam gua-gua ini tersimpan pesan dari masa lalu. Cat tangan berwarna merah dibuat lebih dari 40.000 tahun yang lalu, menjadikannya salah satu lukisan gua tertua di dunia. Ada pula gambar hewan purba yang menjadi bukti tentang kehidupan berburu yang pernah berlangsung di tanah ini. Leang-leang bukan hanya situs arkeologi. Leang-leang merupakan perjalanan, pengetahuan, dan juga pengalaman. Dikelilingi oleh pegunungan kars yang megah, setiap langkah di sini membawa kita lebih dekat dengan akar kehidupan manusia. Leang-leang, warisan untuk dunia, kebanggaan untuk Indonesia. Mari jelajahi, mari lestarikan. Bayangkan, ribuan tahun lalu, Pulau Sulawesi sudah dihuni oleh manusia sejak 40.000 tahun silam. Mereka datang dari berbagai ras, seperti Austro-Melanesoid, Paleo-Mongoloid, hingga Austronesia, yang kemudian menyatu dan melahirkan sebuah komunitas besar yang kelak dikenal sebagai orang Bugis atau Tougi. Seiring waktu, mereka membentuk perkampungan, lalu kerajaan-kerajaan besar seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Kisah asal-usul mereka diabadikan dalam epos agung I Lagaligo, salah satu karya sastra terbesar di dunia. Namun, bagaimana dengan keyakinan mereka? Awalnya, orang Bugis percaya pada roh dan kekuatan gaib. Batu, pohon, bahkan benda-benda tua dianggap keramat. Kepercayaan ini disebut animisme dan dinamisme. Lalu, gelombang baru pengaruh Hindu dan Buddha masuk. Kita bisa melihat jejaknya dalam sebutan seperti Dewata, Batara, dan dalam peran bisu, pendeta yang menjadi penghubung manusia dan dunia spiritual. Meski begitu, ada satu hal yang menarik di balik semua kepercayaan itu. Orang Bugis mulai mengenal gagasan tentang Tuhan yang Esa, yang mereka sebut Dewata Sewai, kesadaran akan satu. Tuhan inilah yang kemudian membuat mereka lebih mudah menerima ajaran Islam ketika akhirnya tiba di Sulawesi Selatan. Sejarah Bugis adalah kisah panjang, dari penghuni gua purba menjadi bangsa pelaut dan pendiri kerajaan, hingga menemukan jalan mereka dalam keyakinan mereka. Sebuah perjalanan yang membentuk identitas Bugis hingga hari ini. Indonesia adalah negeri dengan sejuta warna budaya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang unik. Di tengah Nusantara, tepatnya di Sulawesi Selatan, berdiri kokoh warisan budaya yang telah hidup ratusan tahun lamanya. Setiap rumah adat di Sulawesi Selatan bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga lambang filosofi kehidupan. Rumah adat Bugis dan Makassar berbentuk panggung tinggi di atas tanah sebagai wujud keselarasan dengan alam, perlindungan dari banjir, dan simbol strata sosial pemiliknya. Di dataran tinggi Tanah Toraja,
berdiri megah rumah tongkonan dengan atap melengkung menyerupai perahu. Bentuknya mengingatkan pada perjalanan leluhur yang datang melalui laut. Setiap ukiran pada dinding tongkonan bercerita tentang kehidupan, kepercayaan, dan kebersamaan masyarakat Toraja. Inilah bukti bahwa arsitektur tradisional menyimpan pesan mendalam tentang harmoni, gotong royong, dan penghormatan pada leluhur. Sulawesi Selatan kaya akan bahasa daerah. Bahasa Bugis, Makassar, dan Toraja digunakan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus menjadi identitas yang melekat kuat. Di setiap upacara adat, bahasa daerah bukan hanya alat komunikasi, melainkan sarana menjaga warisan leluhur agar tidak hilang ditelan zaman. Pakaian adat pun memiliki makna khusus. Perempuan Bugis mengenakan baju bodo, salah satu busana tertua di dunia. Warna-warna cerahnya melambangkan kesucian, keberanian, dan kebangsawanan. Dalam acara resmi dan pesta adat, baju bodo menjadi simbol keanggunan perempuan Sulawesi Selatan yang menjunjung tinggi adat istiadatnya. Setiap suku di Sulawesi Selatan memiliki upacara adat yang syarat makna. Di Tanah Toraja, Rambu Solo adalah prosesi pemakaman megah untuk menghormati arwah leluhur. Upacara ini melibatkan keluarga besar, ritual adat, dan simbol kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Dalam adat Bugis terdapat mapaci, sebuah ritual malam sebelum pernikahan. Daun pacar ditempelkan pada telapak tangan calon pengantin sebagai doa penyucian dan permohonan restu dari keluarga. Di Sinjai, masyarakat merayakan Maudu Lompoa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perahu dihiasi indah, diarak, lalu dimeriahkan dengan doa dan lantunan sholawat. Semua tradisi menunjukkan betapa erat hubungan masyarakat Sulawesi Selatan dengan spiritualitas, keluarga, dan nilai kebersamaan. Budaya tidak hanya terlihat dari rumah atau pakaian, tetapi juga terasa dari cita rasa kuliner. Sulawesi Selatan terkenal dengan hidangan khasnya, coto Makassar dengan kuah rempah yang gurih, sop kontro dengan aroma daging iga yang lezat, kapurung dari sagu yang segar, hingga barong kopi sang yang manis dan lembut. Di panggung seni, Sulawesi Selatan menghadirkan tarian yang memukau, seperti tari Pakarena dari Goa yang penuh kelembutan dan tari Mak Badong dari Toraja yang menggambarkan kebersamaan dalam duka. Musik tradisional seperti Gundrang Kulo dan Kecapi Bugis menambah kekayaan budaya yang selalu hidup dan berkembang. Meski zaman terus berubah, inilah identitas kita, warisan berharga yang harus dijaga agar keindahannya terus mewarnai Indonesia kini dan nanti. Itulah pembahasan video mengenai keanekaragaman Indonesia, tentang keindahan serta sejarah lahirnya suku Bugis di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Kami dari kelompok 2 meminta maaf jika terdapat kesalahan kata atau perbuatan. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.